Salam saudara-saudara, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Amori Jai. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu dalam pertemuan kami melalui video ini Tuhan, dalam pembagian perenungan firman Tuhan. Biarlah setiap yang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan, dan kami diberkati melalui firman-Mu, hidup kami semuanya dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan saat ini saya sampaikan kepada kita dalam bentuk yang luar biasa. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang pelayan yang militan, yang punya semangat, punya gairah juang yang tinggi untuk kita melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini, saudara, saya mengangkat tema kita yaitu hamba Tuhan yang setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang setia? Banyak orang berkata bahwa saya setia, tetapi menurut saya saudara, bahwa orang yang setia itu tidak dilihat dari sekarang, bagaimana ia bersemangat, bagaimana dia luar biasa melayani Tuhan, bagaimana Tuhan pakai dia luar biasa. Karena kesetiaan setiap orang, setiap hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan baru dinilai setia ketika dia melayani Tuhan sampai pada akhir kehidupannya, maka kita menilai ia adalah hamba yang setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Kristiani menilai hamba yang setia itu? Nah, saudara, kita akan melihat di dalam Kolose 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan kepada kita. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan ini. Saudara-saudara, saya mengambil berbicara tentang hamba yang setia ini, saudara, mulai dari ayat 22 hingga sampai 25, saudara. Kita melihat di ayat 22, saudara. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan ini, saudara, saya sampaikan tadi bahwa hamba yang setia itu adalah orang yang melayani dengan penuh ketulusan. Jadi saudara, kita seorang hamba yang melayani itu harus penuh dengan ketulusan. Kita melakukan semua pekerjaan untuk melayani Tuhan itu dengan tulus, dengan sepenuh hati kita, saudara. Maka apa yang kita kerjakan dengan setulus hati akan menjadi berkat bagi hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita menjadi berkat berkelimpahan kasih karunia yang luar biasa, yang menjadi ajaib dalam kehidupan kita. Dan setiap apa yang kita lakukan penuh dengan kuasa. Karena kenapa? Karena Tuhan memberkatinya di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang setia ini, saudara? Di ayat 22 ini, saudara, dijelaskan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Jadi saudara, berbicara hamba yang tulus ini, saudara, ia selalu taat. Maka seorang hamba yang taat, dia dengar-dengaran, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, saudara-saudara, dengan setulus hati. Jadi saudara, bukan dengan mencari muka atau berbicara karena ingin mencari sesuatu supaya dianggap bahwa kita ini adalah hamba yang setia. Seringkali orang hanya pencitraan supaya dianggap, wow, ini orang hebat, seorang hamba yang setia, orang rohaniawan. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya banyak hal yang tidak beres ketika dia melayani Tuhan. Di depan luar biasa melayani, tapi di belakang, di dalam keluarganya, ia tidak bisa merangkul keluarganya. Dia tidak bisa menyatukan keluarganya. Bagaimana dikatakan sebagai seorang
hamba yang setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang setia ini saya sampaikan yang pertama adalah hamba yang tulus melayani. Kemudian saudara, hamba yang setia yang kedua saudara adalah tidak bersungut-sungut. Kalau kita melihat saudara di ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita tidak boleh bersungut-sungut. Maka kalau ada kata sungut-sungut di dalam hatimu, maka apapun yang kamu lakukan dalam pelayanan itu tidak akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak bersungut-sungut meskipun kita menghadapi badai kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita di zona nyaman kita, di saat suasana hati kita lagi nyaman, kita semangat melayani Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, apakah kita semangat jadi seorang hamba Tuhan yang militan di dalam melayani Tuhan? Itu seringkali menjadi hambatan bagi seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika dia menghadapi tantangan dalam keluarganya, diperhadapkan dengan masalah dengan istrinya, diperhadapkan dengan masalah dengan anaknya, diperhadapkan dengan masalah keluarganya, bahkan mertuanya, bahkan orang lain yang sama-sama melayani. Ada selisih paham, perbedaan pendapat, seringkali kita bersungut-sungut, bukan? Nah, oleh karena itu bagaimana kita membina kerohanian kita itu agar tidak bersungut-sungut? Yaitu dengan cara kita menaati firman itu di dalam kehidupan kita. Kita lakukan. Maka ketika kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, saudara, maka itu akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga saudara, seorang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan yang setia, ia tidak ragu-ragu saudara. Ya, kenapa saya katakan seorang hamba Tuhan tidak boleh ragu-ragu? Karena kalau hamba Tuhan ragu-ragu, maka dia akan dibawa oleh arus. Nah, ketika menghadapi cobaan, badai kehidupan, akhirnya tumbang. Kenapa tumbang? Oh, down lagi pelayanannya saudara. Seringkali ini yang menjadi masalah dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Kita melihat saudara, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat salah, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi saudara, jelas kita lihat di ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya sampaikan tadi bahwa hamba yang setia itu tidak pernah ragu-ragu? Orang yang ragu-ragu saudara, maka sangat mudah khawatir. Nah, ketika diperhadapkan dengan sebuah persoalan masalah hidup, maka saudara yang dikasihi itu akhirnya hancur pelayanan itu, down. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, jauh lagi dari pelayanan, tidak lagi taat, tidak lagi setia, tidak lagi bergairah, tidak lagi militan, saudara-saudara. Maka kata militan ini, saudara, memiliki arti bersemangat tinggi, kemudian penuh gairah, berhaluan keras. Kalau dia diikatkan dengan seorang militer, saudara, dia itu punya ketangguhan, tangguh, saudara. Jadi kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang tangguh. Jangan pernah ragu-ragu, percaya bahwa di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Kita tahu, saudara, bahwa firman Tuhan itu dahsyat dan amin dalam kehidupan kita. Iya dan amin dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan. Ingat bahwa upah kita bukan kita dapatkan di dunia. Melayani Tuhan upahnya bukan di dunia ini, tetapi upahnya besar di sorga. Upahnya adalah kehidupan kekal, kehidupan di sorga. Itulah upah kita sebagai hamba Tuhan yang setia. Demikian saudara-saudara, kiranya melalui firman Tuhan ini, pembagian perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita saat ini, memberkati kita semuanya. Salam.